Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Darvius Antoni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pariaman. Dalam video demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, akan mendeskripsikan proses praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Sebelum masuk pada praktik segitiga restitusi, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu restitusi dan apa itu segitiga restitusi, serta bagaimana tiga sisi segitiga restitusi tersebut. Apakah yang dimaksud dengan restitusi? Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu, Gosen juga mengemukakan bahwa restitusi adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya, mari kita bahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi didefinisikan sebagai suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses penerapan segitiga restitusi ini, guru harus menjalankan dan menempatkan dirinya pada posisi manajer. Guru harus secara bijak mengatasi masalah dengan cara mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri, tentunya juga dengan bimbingan guru. Berikutnya, mari kita bahas tiga sisi yang merupakan langkah menjalankan proses segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, hal yang pertama kali yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Di mana pada bagian ini bertujuan mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan, menjadi anak yang sukses. Langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan atau maksud. Dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, dan tingkah laku telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah video contoh penerapan segitiga restitusi, yang dipraktekkan dalam menyelesaikan masalah siswa yang melanggar keyakinan kelas atau sekolah di SMK Negeri 1 Pariaman. Kasus yang pertama adalah kasus siswa yang mengamuk kepada temannya yang mencontek. Kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut. Rifandi, siswa kelas 11 TSM 2, melaporkan kepada saya, Bapak Anton, bahwa Alfat, salah satu siswa yang pintar di kelas marah-marah dan berkata kasar pada 3 orang temannya. Dia juga merobek buku mereka karena selalu mencontek tugas-tugasnya. Hal ini tentunya membuat suasana kelas menjadi gaduh dan perilaku ini juga tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Di mana selama pembelajaran berlangsung semua sepakat menjaga ketertiban kelas dan saling menghormati. Bapak Anton memanggil Alfat secara personal pada saat jam istirahat pertama untuk mengkonfirmasi dan berdiskusi untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi Alfat. Dalam kasus ini, saya perlu menjalankan peran atau posisi sebagai manajer. Saya harus dengan bijak mengatasi masalah ini dengan mengembalikan tanggung jawab pada Alfat dan membimbingnya mencari jalan keluar. Oke, pagi Alfat. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah siap Pak. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya, apakah Alfat sudah tahu alasan Bapak memanggil Alfat hari ini? Sudah Pak. Alfat membuat kesalahan di lokal sehingga merobek buku yang diketik oleh Rozi dan Rika dan Afendi Pak. Oke, baik. Terima kasih Alfat telah jujur dan mengakui kesalahannya. Bapak sangat paham bahwa tentunya kita akan marah dan emosi ketika orang lain menyontek tanpa izin. Nah, cuman pada kesempatan hari ini, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan Bapak maunya, tujuan Bapak memanggil Alfat ini untuk mencari penyelesaian dan mencari solusi terhadap masalah yang Alfat hadapi. Baik Pak. Oke, terkait masalah ini, Bapak yakin Alfat marah-marah kemudian sampai merobek buku teman itu ada alasan yang jelas. Bisa Alfat ceritakan alasannya? Tentu Pak. Jadi Alfat emosi karena salah satu teman Alfat tersebut mencoba menyontek karya yang Alfat buat, dan juga hari ini mereka mengambil buku Alfat tanpa seizin Alfat dan sebagai teman Alfat. Dan juga makanya Alfat emosi karena mereka tidak mau berusaha dan tidak mengerjakan tugasnya
sendiri. Oke. Baik, jadi begitu ceritanya. Jadi Bapak sangat paham kenapa Alfat emosi, karena pada dasarnya waktu Bapak SMA Bapak juga pernah mengalami hal ini. Nah, kira-kira Bapak paham kenapa Alfat sangat marah, kemudian Bapak juga mengucapkan terima kasih Bapak Alfat sudah bisa mengontrol emosi supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi untuk kelanjutannya. Dan pada kesempatan ini Bapak cuma ingin menanyakan dengan Alfat marah-marah, kemudian emosi, berkata kasar pada teman hingga merobek buku teman. Nah, apakah menurut Alfat ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak, Pak. Tidak. Kemudian menurut Alfat keyakinan kelas seperti apa yang telah Alfat abaikan terhadap kasus ini? Saling menghormati dan mengabaikan ketertiban yang ada di kelas. Oke, mengabaikan ketertiban kelas, kemudian tidak saling menghormati ya. Nah, menurut Alfat, apakah ini penting untuk diterapkan? Sangat penting. Nah, kemudian kira-kira Bapak ingin menanyakan apa kira-kira solusi yang Alfat pikirkan untuk supaya yang akan Alfat lakukan terhadap masalah ini supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Alfat akan berusaha mengontrol emosi dan juga akan menasihati teman secara baik-baik, dan juga akan memberitakan bahwa mencetak itu adalah perbuatan curang, dan juga Alfat akan berusaha mengontrol emosi dan tidak memarahi mereka. Akan mengontrol emosi, kemudian tidak marah-marah lagi, kemudian Alfat juga akan menjelaskan pada teman kalau perbuatan itu nyontek itu buruk. Nah, bagaimana jika untuk teman-teman yang sudah terlanjur Alfat marah-marahi, kemudian bukunya Alfat robek, kira-kira apa solusinya? Solusinya Alfat akan meminta maaf kepada mereka yang sudah memarahi mereka dan merobek buku PR yang ingin mereka salib. Oke, tepat sekali. Berarti Alfat sudah bisa menemukan solusi untuk hal-hal yang telah Alfat lakukan. Berarti Alfat akan minta maaf pada temannya. Kemudian untuk kedepannya Alfat akan lebih bijak lagi untuk tidak emosi. Kemudian akan meyakinkan teman dan memberitahu teman kalau bahwa perbuatan mereka itu nyontek itu tidak baik. Nah, baik, Bapak sangat bangga dengan solusi yang Bapak pikirkan, dan ini adalah solusi yang paling tepat untuk masalah ini. Dan tentunya orang tua Alfat juga akan sangat bangga punya anak yang bijaksana seperti Alfat. Oke, saya rasa Bapak rasa untuk kesempatan ini kita sudah menemukan solusi. Kira-kira ada yang mau Alfat sampaikan lagi? Sepertinya tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Baik, terima kasih. Alfat telah memikirkan solusi yang terbaik untuk masalah Alfat sendiri, dan semoga untuk kedepannya hal ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas bimbingan, Pak. Oke, baik. Karena sudah masuk jam pelajaran berikutnya, Alfat boleh istirahat, masuk ke dalam kelas dan lanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Rizky dari kelas 11 SM2 SMK 1 Pariaman. Pada awalnya saya agak khawatir akan dimarahi guru karena saya marah-marah dan membuat kegaduhan di kelas. Namun saya lega setelah diskusi dengan Pak Anton karena saya digiringi untuk memikirkan solusi masalah yang saya hadapi. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.